Ini gokil banget, orang ini cuman modal di satu produk aja dan full menggunakan AI, ya bener-bener dia nggak perlu syuting ulang gitu ya. Tapi penghasilan sebulannya cukup lumayan ya teman-teman, kemarin saya cek kisaran sekitar 15 jutaan. Dan ini kayaknya bakal ternak akun TikTok sih, karena ya simple banget bikinnya dan karena ini mungkin karena produknya kali ya. Tapi ya udah langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Oke, teman-teman, ini adalah akunnya ya. Nama akunnya itu adalah Praktek Sehat. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini akunnya ini kalian lihat sendiri ya. Jadi dia memang disembunyikan untuk GMV-nya, omsetnya itu kayak memang di hide. Tapi kita bisa hitung karena produknya itu cuma satu dan kisaran harganya itu 260 ribuan. Kalau kita hitung-hitung nih teman-teman ya, 260 ribu kita kalikan 624, itu sekitar 167.232. Kalau komisi 10% yang mana memang dia 10% itu udah sekitar 16 jutaan. Nah, ini data per 5 Juli 2026 sampai 4 Agustus 2026 ya. Dan ini tentu saja semuanya berupa dari video. Untuk rata-rata upload sehari itu sekitar 2 videoan teman-teman ya, 2 sampai 3 video lah, nggak banyak-banyak banget. Nah, kalau kalian lihat nih videonya nih, semua videonya seperti ini, menggunakan video AI ya. Oke, ini lagi error, nggak bisa saya play ya. Kita langsung buka aja di aplikasi TikToknya. Oke, jadi sebelah kanan ini kalau kalian lihat ini adalah akunnya ya teman-teman. Semua akunnya ini videonya hampir mirip semuanya, sama semuanya produknya satu, yang diupload itu mulu. Dan semuanya dikerjakan dengan menggunakan AI. Paling tinggal ganti background, ganti kerudung, dan seterusnya. Pengen bening, pengen kinclong. Jadi rata-rata durasinya ini kalau kita perhatikan itu sekitar 44 sampai 30 sampai 44 detik ya teman-teman, dan sehari itu 2 sampai 3 video. Dan ternyata satu produk aja juga bisa jalan, tapi ada tapinya nih ya, karena ya tentu saja tergantung dari produknya. Nah, kita juga harus nyari produk yang mungkin saingannya nggak banyak, dan juga yang pastinya produknya harus mempunyai GMV max. Sellernya juga harus benar-benar seller yang bagus, teman-teman. Cara bikinnya ini juga simpel banget, dan menurut saya ini enak banget sih buat orang-orang yang pengen atau rencana buat ternak akun TikTok gitu ya. Jadi anggap aja dia rekrut satu karyawan. Nah, rekrut satu karyawan ini mungkin gajinya UMR lah ya, 4,5 juta aja. Nah, untuk pegang bikin 3 sampai 4 akun. Nah, masing-masing akun sehari upload 3 video. Berarti sekitar sehari itu orang ini bertugas untuk bikin 8 sampai 10 video dibagi di masing-masing akun. Dan kalau bisa jangan satu produk juga. Kalau bisa masing-masing akun produknya itu beda gitu ya. Produk A, ya, produk obat misal, produk B, akun B, produk face wash, produk C, produk apa. Nah, seperti itu. Dan cari yang bisa selesai dan bisa dikontenin sesimpel mungkin, sederhana mungkin, berupa kayak talking head gitu. Nah, contoh kayak akun beliau ini kan semuanya talking head ya, sambil memegang produknya, sambil ngoceh, dan itu skripnya juga hampir mirip-mirip, sama mulu gitu loh, antara awal dan akhir mirip semuanya. Dan gimana cara bikinnya? Cara bikinnya gampang banget. Sebenarnya saya udah pernah bikin video tutorialnya juga, tapi saya akan sedikit kasih cuplikan buat teman-teman juga ya. Ini sebuah contoh ya teman-teman, ini ada foto saya seperti ini, terus foto-foto produknya. Nah, foto produknya ini saya ambil dari Shopee ya. Terus kemudian saya minta ChatGPT dengan perintah simple aja dan jadilah seperti ini. Tuh, memang ini produknya agak kegedean ya, karena saya nggak mendeskripsikan ukurannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendeskripsikan ukurannya, nah bisa ditulis di prompt detailnya, atau mungkin teman-teman kalau misalnya punya produknya, cari orang-orang yang lagi pegang produknya sebagai referensi untuk ukuran realnya kayak gimana. Karena kalau nggak, ChatGPT itu nggak tahu AI-nya ini ukuran asli itu seberapa. Makanya ini agak kegedean. Nah, biasanya saya akan bikin perintah untuk dikecilin dikit. Tapi itu nantilah ya, karena ini sebuah contoh doang. Lalu gimana jadinya ini untuk dijadikan sebuah video? Nah, di sini saya memanfaatkan yang namanya Google Flow atau pakai Google VO3 ya. Nah, mungkin buat yang belum tahu Google Flow gimana, aksesnya gimana, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Juga ada tutorial Google Flow untuk pemula. Nah, kalian tinggal cari aja di channel ini, itu ada kok. Dan itu udah dari awal sampai akhir, apa fiturnya, cara pakainya gimana, udah lengkap semuanya ya. Tapi nanti aja kita selesaikan dulu video ini ya. Jadi ini udah saya bikin di Google Flow ya teman-teman ya. Ada beberapa kali percobaan yang saya lakukan juga teman-teman. Nah, tergantung temponya. Nah, ini kalau yang ini temponya agak lambat banget ya. Sedangkan yang ini temponya agak cepet karena durasinya juga agak panjang. Jadi teman-teman harus deskripsikan juga ya teman-teman nih. Jadi promptnya saya cuma sederhana aja loh. Ini loh prompt. Buat karakter menjelaskan produk dengan bahasa Indonesia, tempo tegas dan cepat, dengan narasi ini. Nggak ada kata terlambat, usia 30 tahun, pengen glowing, rutinkan astaxanthin ini aja. Harga lagi promo bunda, cek keranjang kuning ya. Nah, kayak gitu. Nah, cuman ini kalian harus bener-bener
mikirin kata-katanya tuh potong-potongannya bagaimana. Misal contoh ya, ini pas nih untuk ukuran 8 detikan. Nah, berarti kalian harus ngegenerate 2 sampai 3 kali ya untuk ngejelasinnya, dan kalian harus kira-kira potong, oh narasi ini sampai ini itu satu video. Narasi ini sampai ini, oh video kedua. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi teman-teman harus ngegenerate 2 kali sampai 3 kali untuk bisa dapat satu kesatuan gitu. Nah, ini contoh hasilnya ya teman-teman ya. Saya akan coba play di sini. 10 tahun pengen glowing, rutinkan astaxanthin ini aja. Harga lagi promo Bunda. Cek keranjang kuning ya. Ya sesimpel itu ya teman-teman ya. Nah, nanti potongan-potongan belakangnya itu kalian potong, kalian sambungkan dengan generator yang baru, kata-kata kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dilakukan. Nah Bang, terus gimana dong untuk kredit dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau dari Google itu kita itu dapat kredit sedikit ya, 100 doang. Cuman kalau kalian pakai langganan Google Gemini Pro, saya itu pakai langganan yang 300 ribuan teman-teman, itu dapat 1000 kredit. Nah ini juga ada paket family juga tentunya ya. Nah buat teman-teman mungkin saya nggak tahu juga, kalian mungkin punya tools yang lebih murah, lebih canggih. Saya juga nggak tahu. Nah teman saya, kalau saya biasanya pakai Google VO ini karena bisa lebih gampang tuh dimodifikasi, diubah-ubah, itu kayak lebih enak aja gitu teman-teman nih. Kayak contoh konten-konten footage affiliate kayak gini-gini ya. Nah ini kan simple-simple aja gitu. Nah ini tutorialnya lengkap ada di video sebelum-sebelumnya ya. Jadi kembali lagi teman-teman, ini intinya adalah bahwa dengan satu produk sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kembali lagi, produk di TikTok itu jodoh-jodohan, untung-untungan. Belum tentu kalian ngikutin persis produk dari beliau ini, akun kalian berkembang belum tentu ya. Bisa jadi ya trafficnya udah kemakan beliau ini, kalian malah nggak dapat trafficnya. Nah kalian mungkin bisa coba cari produk yang lain gitu loh. Jadi ibaratnya coba cari usaha seminim mungkin effortnya. Mungkin ini kalau kalian pengen ternak akun, ya bisa dengan lakukan cara seperti ini. Tapi Bang, AI itu kan takut mengecewakan penonton. AI itu kan takut bikin penonton kecewa dan seterusnya. Nah, tunggu dulu, AI yang mana dulu gitu. Kalau saya pandangannya seperti ini teman-teman. Kalau AI produknya itu produk-produk baju, memang agak serem ya. Ibaratnya, oh nanti detail seratnya, kualitasnya itu nanti nggak sama nih sama aslinya gitu, ntar yang datang beda lagi. Nah, untuk bikin plug ketiplek persis AI dengan aslinya itu kan sangat susah sekali. Nah, biasanya kalau produk-produk AI kayak gini, saya lebih cenderung produk-produk consumable, produk-produk yang memang dipakai, itu fungsinya atau manfaatnya produknya itu yang memang dicari. Contoh, sabun wajah. Orang nggak peduli teman-teman, bentuk ininya tuh beda itu nggak peduli ya, ada bedaan dikit-dikit nggak peduli ya. Terus kelihatan ini bungkusannya beda sedikit itu nggak peduli. Yang penting kan isinya sesuai dengan apa yang kita jelaskan, ya kan? Terus atau mungkin parfum. Ini botolnya orang nggak peduli nih, botolnya tiba-tiba di pojok sini tuh ada kayak warna merah sendiri gitu. Mereka pedulinya apa? Wanginya aja kan? Karena kan mereka butuh untuk dipakai, ya kan? Nah inilah perbedaannya teman-teman untuk yang kategori fashion atau kategori barang-barang consumable. Nah untuk meja ini juga rawan. Meja itu kan kadang orang butuh fungsinya dan ukurannya pun juga harus penting juga gitu loh. Ntar tiba-tiba datangnya kecil gitu kan. Nah kok di AI-nya gede, nah itu kan bikin kecewa juga. Tapi kalau vitamin, terus parfum, barang-barang yang memang ya yang dipakai itu isinya, nah itu akan sangat minim sekali untuk kecewa. Yang penting produknya memang bagus dan kalau bisa ya udah ada izin resminya atau produk yang legal gitu ya. Jadi ini sebuah peluang juga menurut saya pribadi, dan memang sekarang itu TikTok itu udah eranya dimana ya hoki-hokiannya cukup lumayan kenceng sih teman-teman, karena kan pemain TikTok udah mulai banyak. Ya kita dituntut untuk bikin ya sebanyak mungkin video gitu ya. Nah ini kalau beliau ini ya kemungkinan sih ada salah satu video yang kesamber GMV Max, jadinya bakal naik. Ya produknya yang laku ya cuman itu aja berarti ya. Cuman satu doang, karena setiap videonya kalau kita lihat kita scroll ke bawah semuanya sama, semuanya dipegang seperti itu. Dan cara kerja seperti ini kan gampang banget ya teman-teman ya. Kalian cukup punya karakter master ya. Contoh kayak kalau punya saya tadi, karakter masternya kan yang ini nih. Karakter maksudnya kan ini. Tuh, karakter master saya kan yang ini nih, lagi pegang produknya gitu ya, misal. Nah, ini tinggal saya ganti bajunya, saya ganti backgroundnya ya, saya ganti posturnya, agak angle kameranya dari samping, dari depan. Itu kita kumpulkan masternya, nanti tiap hari tinggal generate, tinggal ya. Jadi nggak setiap hari itu harus ngegenerate ini, jadi ini enggak.
Jadi di awal capek dulu, mending kita bikin master yang banyak dulu ya. Mungkin duduk di pantai, duduk di pinggir taman, di kafe. Nah, itu kita harus punya semua dengan pegang produknya. Nah, tiap hari kita tinggal udah ganti-ganti aja. Kita bikin ubah-ubah skripnya lah, apalah, bajunya lah. Nah, itu simple banget promnya. Promnya tinggal ubah kemejanya jadi warna merah, ubah kemejanya jadi kaos sweater. Selesai. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu metode juga sih yang menurut saya bisa dicoba. Namanya juga ya usaha ya, ikhtiar, nggak ada salahnya kalau kita coba. Mungkin segitu dulu apa yang bisa kita sampaikan teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat buat teman semua. Intinya di TikTok itu nggak ada yang pasti. Kita juga harus berusaha. Ya suka nggak suka, persaingan pasti akan berat. Nah, pastinya tentu saja semua tergantung rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan kita sukses di produk ini, ya kita tidak akan sukses. Tapi kita terlalu berdoa untuk selalu diberikan petunjuk sama Allah, untuk diberikan petunjuk. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk diberikan kemudahan-kemudahan dan langkah-langkah ke depan harus bagaimana untuk bisa meraih rezekimu yang halal yang berkah. Amin ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.